Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pertiwi. Nama saya Dani Febrianto, NIM 241-0171, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan terkait materi kepemimpinan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen Ibu Dr. Juningsi, SPD, MM. Mengapa kepemimpinan itu sangat diperlukan di dalam suatu organisasi? Di antaranya adalah dikarenakan organisasi itu sangat membutuhkan pemimpin untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian, kepemimpinan berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di dalam MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, kepemimpinan menjadi kunci dalam mengelola kinerja, motivasi, dan pengembangan karyawan. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya sekedar hanya soal jabatan, tetapi adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama. Sehingga kepemimpinan itu betul-betul suatu hal yang kunci ya, suatu hal yang kunci, kemudian mungkin boleh dikatakan juga fundamental sekali di dalam suatu organisasi. Karena dengan strong leadership, dengan kepemimpinan yang kuat, maka semua kebijakan, kemudian program-program, serta target yang disampaikan atau yang dicanangkan oleh organisasi atau perusahaan, dalam hal ini dari manajemen, itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ketika kepemimpinan itu sangat lemah, maka potensi semua program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dan tentunya itu sangat membahayakan organisasi. Karena ketika program-program semua target juga tidak tercapai, tentu akan berimpact terhadap apa dari mulai revenue mungkin, kemudian apa terkait biaya yang tidak terkontrol kontrol dan seterusnya, sehingga tentu ujung-ujungnya bisa jadi organisasi tersebut akan bisa kolaps, mungkin ujung-ujungnya juga suatu perusahaan bisa tutup gitu jika uh, leader-leader yang ada di dalam perusahaan tersebut tidak mempunyai kepemimpinan yang baik atau saya istilahkan dengan strong leadership. Seperti yang tadi saya sudah singgung, jadi untuk kepemimpinan ini dari sisi definisi adalah kemampuan seseorang mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan menekankan proses pengaruh sosial, bukan paksaan. Jadi dalam hal ini, seorang pemimpin atau yang tadi saya sampaikan strong leadership ya, seorang pemimpin yang mempunyai strong leadership, maka dia itu harus mampu untuk mengarahkan seseorang ya, kemudian juga eh, kelompok atau organisasinya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan tertentu misalnya tadi saya sudah singgung juga terkait program kerja dari manajemen, kemudian target-target yang diberikan dan seterusnya. Sehingga dengan kepemimpinan yang baik tentu akan mempunyai pengaruh ya terhadap timnya, sehingga ketika beliau atau si pemimpin itu menyampaikan hal-hal yang harus dikerjakan oleh timnya, maka timnya akan bergerak untuk menjalankan tersebut. Dan tentu harus memberikan arah yang clear, arah yang jelas gitu ya, agar timnya juga tahu ke arah mana mereka harus melakukan, menjalankan. Dan yang berikutnya tentu seorang pemimpin harus mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal tujuan bersama itu misalnya adalah ketika eh, manajemen mencanangkan untuk membuka cabang di suatu negara, maka tujuannya harus jelas gitu. Semua tim tahu bahwa manajemen akan membuka cabang di salah satu negara sehingga mereka juga paham harus melakukan apa. Nah, mungkin di dalam keseharian ya itu ada istilah bos, ada juga leaders atau pemimpin. Dua-duanya bisa jadi orang yang sama, tetapi dalam hal kepemimpinan dua-duanya ada yang berbeda.
Jadi kalau pemimpin itu seperti bos, maka dia akan lebih menekankan terhadap kekuasaannya, ya akan menekankan terhadap kekuasaannya. Sehingga tim di bawahnya mungkin tidak akan merasa nyaman karena terkesan seperti ya, seorang bos gitu ya, ketika memberikan instruksi dan sebagainya, dia lebih kepada menunjukkan bahwa dia itu seorang pimpinan gitu. Berbeda dengan pimpinan yang menerapkan sifat atau gayanya sebagai seorang leader. Karena kalau seorang pemimpin gayanya itu sebagai seorang leader, dia tidak hanya menunjukkan kekuasaannya bahwa dia seorang pemimpin, tetapi dia juga bagaimana memberikan atau menunjukkan kepemimpinan tersebut dengan juga memperhatikan uh, memperhatikan dan memberdayakan timnya gitu ya, yang seperti definisi di dalam kepemimpinan di slide ini. Nah, kemudian kepemimpinan dalam MSDM. Bagaimana sih uh, kepemimpinan dalam MSDM atau yang diharapkan di dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini? Yaitu seorang pemimpin harus mampu mengarahkan terkait perilaku karyawan, meningkatkan motivasi dan kinerja, menciptakan budaya kerja yang positif, kemudian juga mampu mengelola konflik dan perubahan organisasi. Jadi perilaku karyawan itu harus mampu ya diarahkan oleh seorang pemimpin. Bagaimana maksudnya mengarahkannya? Tentu mengacu kepada peraturan perusahaan terkait ketenaga kerjaan. Nah, terus kemudian juga harus mampu meningkatkan motivasi dan kinerja nih. Nah, ketika karyawan itu terlihat mulai malas-malasan, kemudian terlihat mulai udah mulai mengarah ke dismotivasi, ya kerjanya sudah kelihatan tidak bersemangat, maka seorang pemimpin harus peka dan segera memotivasi timnya, ya segera juga mengepus lah, boleh diistilahkan begitu ya, kepada timnya untuk meningkatkan kinerja dengan berbagai teknis tentu di lapangan yang bisa dilakukan. Misalnya bisa mencapaikan ke timnya bahwa uh, terlihat nih bekerjanya sudah mulai malas-malasan, ada masalah apa, dan seterusnya. Kemudian sampaikan juga bahwa di dalam bekerja semuanya harus mengikuti sesuai job desk dan tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawabnya. Dan mungkin untuk melecut mereka, sampaikan terkait reward dan punishment. Begitu ya. Jadi dimotivasi agar kinerjanya meningkat, motivasinya juga meningkat. Dan terkait menciptakan budaya kerja positif itu bagaimana? Jadi seorang pemimpin harus menciptakan budaya positif. Misalnya dia terkait misalnya menyampaikan bahwa harus bekerja itu mencapai target, ya bagaimana dia juga menciptakan atau memberikan guidance ke timnya bagaimana bekerja yang positif gitu ya. Jadi ya salah satu contohnya ketika menginstruksikan ke timnya tidak datang terlambat, maka dia tidak boleh datang terlambat juga gitu. Atau ketika ke timnya tidak harus memberikan arahan-arahan gitu, ya ke tim lagi yang di bawahnya yang lebih menjalankan teknis, maka dia juga harus menjalankan. Jangan hanya pokoknya, ya jangan hanya nggak mau tahu gitu. Jadi memang harus menciptakan budaya seperti itu sehingga tim yang satu layer di bawahnya juga bisa belajar nih, oh pimpinan saya cara bekerjanya seperti ini sehingga menciptakan budaya kerja yang positif. Ya, yang lainnya tentu dalam budaya kerja positif adalah mengacu kepada budaya kerja di perusahaan masing-masing, misalnya terkait budaya integritas, inovasi, dan seterusnya. Kemudian juga tentu harus mampu mengelola konflik dan perubahan organisasi ya. Jadi di dalam perusahaan organisasi pastilah kemungkinan besar akan terjadi konflik ya. Tentu juga akan ada perubahan. Artinya konflik bisa jadi konflik di internal, bisa jadi konflik ke eksternal. Nah, ketika terjadi konflik di internal, maka harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak, itu akan membahayakan organisasi. Ya, misalnya satu departemen dengan departemen lain terjadi
komunikasi, maka segera diselesaikan. Ya, contoh misalnya departemen dari location, mungkin ada miskomunikasi dengan departemen dari building dalam pembangunan suatu outlet baru, maka ya keduanya harus segera didudukkan bersama, kemudian dicari root cause masalahnya, ya. Setelah itu putuskan dan clear, tidak boleh ada lagi perselisihan di antara departemen tersebut. Nah, terkait perubahan organisasi juga tentu harus dikelola dengan baik, ya. Di antaranya adalah harus melihat bagaimana pergerakan atau perubahan dari gaya, bukan gaya tapi ya mungkin perubahan dari eh, pola belanja konsumen misalnya, ya. Jadi bagaimana si orang pemimpin tuh harus melihat, oh, pola belanja konsumen sekarang berubah nih, yang tadinya offline mereka datang ke toko tapi mulai banyak yang belanja online gitu di e-commerce, maka ya segera harus melakukan eh, perubahan untuk konsumen-konsumen yang sudah berubah pola atau gaya apa pembeliannya atau pola pola pembeliannya, ya. Itu harus segera dilakukan perubahan, misalnya dengan membuat eh, sistem transaksi belanja online di perusahaan tersebut, sehingga ketika eh, konsumen yang sudah terbiasa belanja online, ya, yang tadinya hanya eh, sudah tidak mau ke offline juga bisa terakomodir, sehingga ujung-ujungnya harapannya revenue bisa tetap terjaga gitu. Tidak terjadi penurunan revenue atau penurunan omset akibat dari perubahan pola belanja dari konsumen. Nah, tentu pemimpin secara garis besar adalah sebagai penghubung antara kebijakan dari manajemen, organisasi, dan pelaksana di lapangan. Ya, jadi pemimpin ini harus mampu mengelola semua program dari manajemen dan tentunya sebagai penghubung ini harus harus mampu menjelaskan dengan baik, memberikan arah yang baik kepada tim yang ada di bawah. Dan berikut ini adalah beberapa tujuan kepemimpinan, di antaranya adalah mencapai tujuan organisasi. Tadi saya sudah sampaikan beberapa poin ya terkait tujuan organisasi, mencapai target, ya, menjalankan program-program dan seterusnya. Kemudian meningkatkan kinerja individu dan tim, ini juga penting, ya. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memikirkan terkait karirnya diri sendiri, tapi juga harus memikirkan bagaimana individu-individu atau tim di bawahnya, kelompok di bawahnya, ya, departemen di bawahnya itu agar berkinerja dengan baik, ya, tim-timnya berkinerja dengan baik, meningkat sehingga mereka juga apa namanya berkesempatan untuk misalnya adalah tadi saya bicara karir, ya, karir mereka ke depannya gitu. Nah, tentu kalau kinerja meningkat, kemudian dari sisi individu juga timnya itu akan baik ke depannya dalam apa namanya proses promosi atau untuk jenjang karir dia berikut. Kemudian berikutnya adalah menciptakan kerjasama yang harmonis. Tentu sebagai seorang pemimpin, tadi saya sudah kasih contoh departemen building dan location, ya, ketika terjadi konflik ya harus segera diselesaikan agar uh, bisa terus tercipta kerjasama antar departemen, antar individu, antar kelompok yang terus harmonis. Karena kalau kerjasama ini terus tercipta, ya, dan tentu dengan harmonis, pasti akan lebih mudah gitu ya untuk menjalankan semua program-program dari manajemen. Yang berikutnya mengembangkan potensi SDM. Jadi ini terkait keterkaitan dengan yang tadi saya sampaikan terkait meningkatkan kerja individu dan tim itu ujung-ujungnya tadi saya sudah sampaikan juga bagaimana bisa meningkatkan potensi SDM. Jadi kalau kinerja individu udah bisa kita jaga, mereka bisa terus meningkat terus kinerjanya, ya, juga tim yang ada di bawah kita juga terus meningkat kinerjanya, maka kita harus juga memikirkan atau mengembangkan potensi dari sumber daya manusia atau tim yang ada di bawah kita terkait karirnya gitu ya untuk promosi ke jenjang berikutnya. Jadi jangan kita sebagai pemimpin memikirkan karir kita sendiri, ya.
Itu menurut saya kurang wise, kurang bijak. Tapi kita juga harus memikirkan tim di bawahnya. Dan jangan takut ketika tim di bawah kita ternyata karirnya lebih melesat dan ternyata dia berikutnya menjadi pemimpin kita, nggak ada masalah, nggak usah khawatir gitu, ya. Dan nggak usah cemburu atas atas hal itu. Justru kita harus bangga bahwa kita bisa menghasilkan leader-leader yang baru, bahkan leaders yang baru ini melampaui kepemimpinan kita saat ini, ya. Mungkin yang dulunya bawahan malah sekarang jadi atasan kita. Jadi kita harus bersyukur setidaknya kita sudah pernah memberikan arahan, ya, memberikan motivasi, memberikan ilmu dan seterusnya kepada tim di bawah kita. Tidak perlu dikhawatirkan atas hal itu terkait pengembangan potensi SDM. Kemudian tentu adalah yang terakhir menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Ya, ini sangat penting. Seorang pemimpin ya tentu harus menjaga stabilitas ya, karena kalau enggak, tadi saya sudah singgung beberapa kali juga bahwa akan membahayakan organisasi kita dan keberlanjutan organisasi kita. Sebab jika terus tidak stabil, terjadi konflik, kemudian dismotivasi dan seterusnya, program-program tidak berjalan, ya tinggal menunggu waktu saja gitu ya. Kalau nggak ada perubahan signifikan, bisa jadi organisasi itu akan bubar atau perusahaan itu akan bangkrut gitu. Hanya dari hal kepemimpinan. Mungkin terlihat sepele, tetapi itulah yang apa namanya bisa potensi terjadi di suatu organisasi. Jika leadersnya tidak mempunyai strong leadership gitu. Fungsi kepemimpinan secara garis besar itu ada 5, yaitu mempunyai fungsi instruktif, ya. Tadi udah sampaikan. Jadi pemimpin harus bisa memberikan arahan. Kemudian fungsi konsultatif, membuka komunikasi dua arah. Jadi sebagai seorang pemimpin, jangan selalu komunikasi satu arah. Ada saatnya ya, satu saat kita memberikan komunikasi satu arah. Misalnya instruksi, dan ini mereka harus clear menjalankan, maka tidak ada apa apa ya, tidak ada feedback dari mereka. Instruksi A, B, C, D jalan sudah. Nah, bisa seperti itu. Tetapi ada kalanya kita juga harus memberikan komunikasi dua arah. Misalnya tadi kita udah memberikan instruksi A, B, C, D mereka jalan. Setelah dijalankan, maka baru bisa berikutnya adalah kita buka kira-kira dari teman-teman ada masukan apa ya dari apa yang saya udah instruksikan, ada kendala apa ya supaya mereka juga memberikan masukan gitu. Jadi membuka komunikasi dua arah itu juga penting, tetapi membuka komunikasi satu arah ya saat-saat tertentu perlu dilakukan, ya. Kalau di operation contohnya, sebab kalau kita selalu dua arah terus pasti akan terjadi debat kusir, bisa jadi potensinya kalau kita tidak memberikan arahan yang baik gitu ya. Nah, mungkin kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi partisipasi. Jadi kita harus melibatkan karyawan, ya. Mungkin banyak ide-ide yang bagus dari karyawan kita yang bisa kita gali. Kalau kita hanya idenya, pemikirannya semua dari kita dan kita merasa tadi itu seperti bos ya, menunjukkan sekali bahwa kita ini seorang pimpinan, maka ada hal yang apa namanya kurang baik juga, ya, yang artinya kurang baik juga karena kita kan sebagai manusia biasa tentu, ya, tidak semua hal yang kita ketahui. Bahkan hal-hal teknis yang kalau ternyata kita lakukan itu bisa berimpact terhadap performance perusahaan yang apa lebih baik gitu. Nah, ide-ide yang apa namanya boleh dibilang tadi terlihat sepele ini terkadang muncul dari eh, tim-tim yang ada di bawah kita gitu, ya. Mereka yang ada di layer paling bawah yang berhadapan langsung dengan konsumen misalnya, ya, mereka yang lebih paham teknis di lapangan itu kita perlu libatkan gitu, ya. Nah, nanti kita sebagai seorang leaders, kita seorang pemimpin, tentu semua apa informasi dan sebagainya dalam hal kita melibatkan karyawan ini kita perlu filter mana yang genting, penting dan seterusnya. Kira-kira begitu.
Nah, yang berikutnya adalah sebagai seorang pemimpin kita mempunyai fungsi delegatif. Ya, fungsi delegatif adalah pelimpangan wewenang. Jadi eh, kita ini tidak semua hal dikerjakan sendiri, ya. Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan, kita membuat list apa aja pekerjaannya, mana yang harus kita kerjakan sendiri, tidak boleh dilakukan oleh tim, mana yang bisa kita delegasikan, gitu ya. Karena kalau misalnya dari dalam waktu yang sama ada 10 tugas dan kita kerjakan sendiri, kemungkinan waktunya nggak cukup, ya. Yang kedua, masuk ke poin yang tadi tuh, yang ketiga tuh, ya, masuk ke poin yang sebelumnya itu melibatkan karyawan. Jadi ya kita sebagai seorang pemimpin jadi nggak melibatkan karyawan kalau tidak memberikan pelimpahan. Tentu juga bukan semua pekerjaan harus kita beri yang diberikan ke kita didelegasikan ke karyawan semua, ya itu nggak boleh gitu, namanya itu apa namanya cuci tangan, ya. Jadi di list semua item pekerjaan yang mesti dikerjakan, deadline-nya kapan oleh manajemen, dan kita mapping mana yang harus kita kerjakan sendiri, mana yang kita delegasikan, sehingga semua pekerjaan bisa selesai sesuai deadline-nya. Nah, yang didelegasikan ke tim di bawah kita tentu harus kita evaluasi, harus kita koreksi ketika terjadi atau ketika pekerjaannya atau reportingnya misalnya ada sedikit yang perlu direvisi, ya. Jangan serta merta yang didelegasikan ini apa kita anggap sudah selesai kemudian main report aja ke manajemen, ya, tanpa dicek dan seterusnya, itu tentu keliru dengan cara begitu, itu bukan pelimpahan wewenang namanya, ya, itu cuma mengalihkan pekerjaan ke tim gitu. Ya, yang kelima adalah fungsi pengendalian, evaluasi dan pengawasan, ya. Jadi setelah kita memberikan arahan, kita membuka komunikasi dua arah, kita melibatkan karyawan, kemudian kita juga memberikan pelimpahan wewenang yang sesuai dengan proksinya mereka, maka terakhir kita harus melakukan evaluasi dan pengawasan. Ini salah satu kuncinya. Jadi ketika semua program sudah kita sampaikan, semua program kita sudah berikan arahan, direction, kemudian sudah diberikan apa namanya pelimpahan wewenang, tugas ini untuk si A, tugas ini untuk divisi ini, departemen ini, dan seterusnya, maka yang paling terakhir adalah evaluasi dan pengawasan atau controlling gitu, terhadap semua program yang tadi kita udah sampaikan. Deadline-nya kapan, targetnya berapa, dan seterusnya, itu harus betul-betul kita evaluasi dan pengawasan atau kita monitoring ketat gitu, sehingga apa yang ditargetkan manajemen harapannya bisa. Nah, gaya kepemimpinan ada tiga, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan ini atau tiga gaya kepemimpinan ini, mana sih yang paling baik? Menurut saya tidak ada yang paling baik. Semua itu adalah digunakan sesuai dengan kondisi tertentu, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat di penjelasan slide berikutnya. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter yaitu adalah dia mengambil keputusan secara sepihak dan dia mempunyai kontrol yang sangat ketat, ya. Pemimpin yang otoriter itu kontrolnya ketat banget. Kemudian komunikasinya hanya satu arah, ya. Kelebihannya apa? Efektif dan krisis. Kemudian kekurangannya menurunkan kreativitas karyawan, ya. Dan tadi juga karena tidak melibatkan karyawan sehingga mungkin karyawan tidak apa namanya mempunyai tambahan knowledge gitu, ya, karena semuanya di direction oleh kepemimpinan ini. Apakah buruk kepemimpinan ini? Tidak juga, ya. Di saat kondisi-kondisi tertentu yang tadi saya juga sudah sampaikan sebelumnya, ada kalanya kita komunikasi tidak selalu dua arah. Kita bisa lakukan komunikasi satu arah. Jika kita melihat kalau dibuka dua arah ini akan menjadi debat kusir, maka kita bisa jalankan kepemimpinan otoriter ini. Jadi lihat kondisinya gitu, ya. Kalau tim di bawah kita yang
terlihatnya malas-malasan ya kalau kita apa namanya memberikan instruksinya yang sedang-sedang saja, misalnya teman-teman tolong dirapikan eh, area kerjanya ya. Nah, maka mereka lihat apa kita lihat responnya. Nah, kalau mereka kelihatannya oh santai, kita kasih deadline kok kayaknya telat terus, ya kita jalankan apa namanya gaya kepemimpinan otoriter ya. Komunikasinya satu arah, saya nggak mau area kerja kotor, besok bersih. Dan nggak kita open discuss dalam hal ini. Atau nggak ada komunikasi dari mereka, oh iya Pak, begini nggak ada gitu. Ya. Kemudian kita kontrol ketat. Mana laporan area ini, jam segini, mana dan seterusnya. Ya. Dan kita bisa ngambil keputusan yang sepihak. Misalnya ketika ada tim yang mengeluhkan begini begitu ya kita bisa putuskan tanpa perlu melibatkan mereka. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu gaya seperti ini baik dilakukan gitu ya, tetapi tidak harus terus menjalankan ini karena nanti lama-lama timnya nggak betah gitu ya. Terus mereka merasa tidak berkembang gitu ya, kayak uh, gaya-gaya bos banget lah otoriter ini ya, begitu. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Nah, kepemimpinan dengan gaya demokratis itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya bisa meningkatkan motivasi. Karena namanya juga demokratis ya. Terjadi komunikasi dua arah, ya, kemudian banyak diskusi dan seterusnya. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah kekurangannya apa nih? Kepemimpinan demokratis, yaitu kekurangannya adalah bisa menurunkan kreativitas karyawan. Loh kok demokratis bisa nurunin kreativitas? Ya mungkin karena kebanyakan apa ya? Kebanyakan diskusi, kebanyakan ini mereka jadinya nggak berpikir kritis gitu, ya. Nah untuk kepemimpinan demokratis ini keputusannya melalui musyawarah. Jadi ini tentu akan membutuhkan proses waktu yang lama musyawarah, ya. Kemudian karyawan dilibatkan, hubungan kerja bisa lebih terbuka. Itu demokratis. Bagus, bagus, ya. Nah, kepemimpinan ini tentu juga tidak menjadi satu-satu gaya kepemimpinan yang eh, apa namanya, yang terbaik gitu, ya. Ada kondisi tertentu kita jalankan ini. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tiga gaya kepemimpinan ini itu dilakukan melihat kondisi-kondisi tertentu di tim kita. Ketika tim kita sudah apa namanya motivasi tinggi, kemudian kinerja tinggi, maka mungkin kita tidak perlu menjalankan gaya kepemimpinan otoriter. Kita perlu jalankan kepemimpinan demokratis, ya, dengan melalui musyawarah, diskusi dan seterusnya. Ketika ada program dari manajemen, kita memberikan arahan dan seterusnya. Kemudian kita buka ruang diskusi. Kira-kira dari teman-teman ada masukan apa ya atas hal ini? Kira-kira apa namanya ada ide apa ya untuk mencapai target-target ini dan seterusnya. Nah, maka mereka akan banyak memberikan masukan-masukan ya. Nah, setelah itu baru kita putuskan ya dengan musyawarah tentu karyawan dilibatkan dan hubungan kerja jadi lebih terbuka. Tetapi tadi tuh kekurangannya adalah kreativitasnya bisa hmm, kurang kurang menonjol gitu ya dengan kepemimpinan yang demokratis ini karena mungkin terlalu banyak diskusi gitu ya, mungkin begitu. Oke, baik, selanjutnya adalah kepemimpinan laissez-faire. Nah, kepemimpinan laissez-faire ini adalah kepemimpinan yang seorang pemimpinnya itu memberikan kebebasan penuh terhadap timnya. Kemudian kontrolnya minimal. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah eh, bisa membuat karyawan itu kreativitasnya tinggi. Kekurangannya resiko kurangnya koordinasi. Ya karena kita apa kontrolnya kurang maka berisiko terjadi kurangnya koordinasi di antara kita dengan tim.
Dan untuk kepemimpinan laissez faire ini, yaitu cocok untuk karyawan yang berpengalaman. Jadi untuk eh, seorang leaders yang mempunyai tim senior-senior, ya biasa disebut begitu, maka bisa melakukan gaya kepemimpinan laissez ini. Ya, karena kalau kita otoriter, tentu kita akan potensi konflik dengan mereka. Karena senior-senior, ya apalagi kalau bicara umur gitu. Mungkin kita seorang pemimpin dengan umur yang lebih muda, ternyata tim di bawah kita umurnya atau masa kerjanya udah 20 tahun, 15 tahun, sementara kita baru masuk 5 tahun dan jadi pemimpin mereka. Nah, maka bisa digunakan gaya kepemimpinan laissez faire. Apa nggak boleh gaya otoriter? Boleh. Pada kondisi tertentu bisa kita lakukan itu. Jadi istilahnya itu bisa di-mix lah, tiga gaya kepemimpinan ini dengan melihat kondisi tim di bawah kita. Nah, untuk yang senior-senior, jalankan ini, kepemimpinan laissez faire. Kita memberikan mereka kepercayaan penuh. Misalnya contoh, Pak, kita ada tugas dari sini, maka saya percaya bapak-bapak semua nih, ya senior-senior semua nih, ya kan, maka nggak perlulah saya apa namanya terlalu teknis menjalankan. Jadi manajemen memberikan target A, B, C, D, maka mohon dibantu bapak-bapak semua agar target itu bisa tercapai. Misalnya namanya eh, antum, ya antum satu lagi si Ana misalnya, antum ini bisa apa namanya jalankan sesuai atau kerjakan sesuai dengan pengalamannya saat ini, ya saya sangat percaya dan mohon bantu dioptimalkan agar target manajemen bisa tercapai gitu kira-kira ya. Nah, tetapi karena kita memberikan kepercayaan dan kebebasan penuh, kontrol kita juga jadi kurang minimal karena kita udah percaya mereka senior, ya akan beresiko tadi kurangnya koordinasi gitu. Bisa aja misinformasi. Jadi kelebihan kekurangan ini kita sebagai seorang pemimpin harus cepat untuk melihat gitu. Ketika apa kita udah tahu akan resiko kurangnya koordinasi, maka kontrolnya diperketat gitu. Ya, masuk ke gaya otoriter. Di mix and match kira-kira begitu. Ya. Yang berikutnya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif itu secara garis besar bisa dijelaskan beberapa poin ini. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Tentu, ya. Kalau pemimpin nggak memiliki visi yang jelas, misalnya saya mau cabang kita tahun ini menjadi best brand, jelas visinya. Semua tim paham, ya. Kemudian kita berikan arahan bagaimana bisa apa namanya visi itu tercapai dan seterusnya. Kemudian berikutnya komunikatif. Ya, jadi seorang pemimpin yang efektif itu dia harus komunikatif. Tadi itu disampaikan dua arah, ya. Komunikatif artinya seorang pemimpin ya tentu jangan nggak bisa bicara di depan timnya, ya, merasa apa namanya nggak pede dan seterusnya. Ya, itu bukan seorang pemimpin gitu. Ya harus pede untuk berbicara di depan timnya, ya, dan harus komunikatif ya, terhadap tim di bawahnya. Kemudian tentu adil dan tegas. Nah, ini penting sekali ya. Jadi seorang pemimpin harus clean and clear dalam menjalankan keputusan-keputusannya. Jadi ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim di bawah kita, maka ya kita harus jalankan dengan adil dan tegas. Tidak ada perbedaan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai nanti kesalahannya sama, si A diberikan eh, sanksinya misalnya surat peringatan satu, SP1, sementara si B dibiarkan. Ya, itu bukan seorang pemimpin yang efektif gitu ya. Atau boleh dibilang itu bukan pemimpin yang baik gitu ya, karena dia tidak adil dan tegas. Kemudian seorang pemimpin juga harus mampu memberikan motivasi. Udah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kita pemimpin harus lihat tim nih. Ketika mereka mulai kendor semangatnya, mulai terlihat apa dismotivasi gitu, berikan suntikan-suntikan motivasi. Karena dengan suntikan motivasi itu semangatnya membara lagi ya, terbakar lagi semangatnya sehingga harapannya kinerjanya bisa meningkat. Tapi bagaimana kalau udah diberikan motivasi, diberikan semangat, ternyata makin kendor,
kinerjanya ya proses sesuai peraturan dari perusahaan. Itu bisa ditanyakan ke karyawannya, ada masalah apa, apakah masih berminat bekerja di sini, dan seterusnya. Kalau terlihat udah ogah-ogahan ya mungkin kita bisa putuskan ke depannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah tentu menjadi teladan teladan bagi karyawan. Tadi sudah saya kasih contoh apa terkait apa namanya eh, jam kerja, juga bisa memberikan contoh terkait standar pakaian. Kita minta ke tim standar pakaiannya rapi, ya kita juga harus rapi dan ya. Jadi betul-betul memberikan termasuk attitude ya, attitude kita juga harus berikan contoh yang baik gitu, tutur kata, sifat, tingkah laku dan seterusnya. Dengan kita memberikan teladan yang baik bagi karyawan, maka tentu karyawan pun akan melakukan dengan apa ya, dengan kesadaran gitu untuk menjalankan eh, apa namanya arahan-arahan dari manajemen ya, peraturan-peraturan dari manajemen dengan senang hati. Nah, tantangan kepemimpinan di era modern ini ada beberapa hal, yaitu adalah perubahan teknologi. Saya sempat singgung juga, di mana saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, ya. Bahkan sekarang ada apa AI, ya. Tentu perubahan-perubahan teknologi itu harus ya bisa segera diadopsi, lah boleh dibilang begitu, diadop oleh seorang pemimpin untuk di apa namanya dijalankan kepada timnya agar perusahaan ini juga mengikuti perkembangan perkembangan zaman gitu ya. Jangan sampai nanti semua orang udah menjalankan dan memahami terkait AI misalnya, ternyata di organisasi tersebut nggak ngerti apa itu AI, itu sangat berbahaya sekali gitu. Ya, dan tentu dengan pemampatan teknologi yang baik diharapkan juga bisa membantu pekerjaannya, kinerjanya lebih meningkat, pekerjaannya lebih cepat, efektif gitu ya. Nah, saat ini tentu di zaman modern ini tantangan berikutnya adalah perbedaan generasi kerja ya, yang sering dibicarakan saat ini generasinya adalah generasi kerja Gen Z gitu. Sementara pimpinan-pimpinannya generasi milenial, ada mungkin ya baby boomers. Nah, kesenjangan generasi ini tentu akan menjadi problem di perusahaan jika tidak apa namanya di dielaborasi dengan baik oleh pemimpin-pemimpin atau leaders-leaders yang ada di organisasi tersebut. Ya, jadi seorang leaders harus mampu nih antar generasi ini bisa berjalan bersama ya, berjalan seirama untuk mencapai program-program tersebut dengan gapnya tertentu ya. Bagaimana yang Gen Z apa namanya pola kerjanya seperti apa, yang milenial seperti apa ya. Tentu kita tidak bisa memaksakan mereka karena memang sudah menjadi apa ya boleh bilang eh, menjadi habit di masing-masing generasi gitu. Nah, kita tinggal mencari elaborasi di antar generasi itu bagaimana. Ya, misalnya yang anak muda senangnya pakaiannya style, ya sudah, biarkan aja. Yang penting tidak uh, melenceng dari peraturan. Maksudnya style itu pakai sepatu kets, celana jeans, ya. Kemudian mungkin kaos, tapi ya kita arahkan kaosnya ya kaos berkeras supaya terlihat lebih formal, misalnya di dalam pekerjaan beda kalau di lapangan ya. Saya kira begitu ya. Terus kemudian mungkin yang Gen Z ini lebih senangnya untuk apa namanya diberikan informasi kenapa sih ini harus dilakukan ya, maka kita harus jalankan itu ya. Kalau ke milenial kita satu arah misalnya, tolong kerjakan ini selesai. Tapi kalau ke Gen Z beda gitu, tolong kerjakan ini supaya begini 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 agar mencapai target dari manajemen, sehingga mereka paham, oh harus melakukan ini karena memang urgent nih, karena memang penting nih, begitu kira-kira. Tentu yang berikutnya adalah persaingan global ya.
di era modern ini persaingan global itu memang sangat-sangat ketat. Ya, contohnya di dunia retail, yang dulu mungkin hanya pemainnya, pemain besarnya ada Alfamart, Indomart. Saat ini udah mulai masuk nih dari luar, ada Osep, ada Family Mart gitu ya, dan seterusnya. Nah, persaingan global ini ya akan menjadi ancaman bagi perusahaan jika tidak segera diantisipasi oleh para leaders ya. Nah, antisipasinya maksudnya bagaimana? Maka ketika ada perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, misalnya retail, maka pemimpin harus harus segera eh, melakukan evaluasi ya, segera dicek kondisi di lapangannya bagaimana, dan segera melakukan action perubahan terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan yang lain ya, supaya kita tidak ketinggalan, entah dari sisi teknologi, entah nanti dari sisi assortment produk dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah tuntutan fleksibilitas dan inovatif. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, semakin berkembangnya zaman ya dari tahun ke tahun ya, semakin berkembangnya usaha-usaha yang ada di atau organisasi-organisasi yang ada saat ini di Indonesia saat ini, tentu harus ya diantisipasi dan kita jalankan dengan segera. Budaya perusahaan kita atau kepemimpinan kita tuh harus fleksibel ya, nggak kaku ya, nggak, bahasa tim di lapangan tuh nggak kolot gitu ya, karena kalau tidak fleksibel dan tidak terus melakukan inovasi pasti akan ditinggalkan oleh siapa, ditinggalkan oleh para konsumennya, bisa juga ditinggalkan oleh karyawannya, karena mungkin karyawan melihat kok saya di sini aja nggak berkembang ya, tempat lain AI udah sangat familiar dan seterusnya, di sini kayaknya masih ketak-ketik aja misalnya begitu ya. Nah, ini harus diantisipasi, dan tantangan ini harus diantisipasi dan segera dilakukan improvement oleh seorang pemimpin. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi ini terkait kepemimpinan adalah yaitu adalah kepemimpinan merupakan elemen penting dalam MSDM yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi strong leadership itu sangat-sangat penting. Karena tanpa strong leadership ya, maka semua program-program yang tadi sudah saya sampaikan juga saya ulang kembali, program-program, target dan seterusnya itu akan sulit terrealisasi, terimplementasi, dieksekusi dengan baik di lapangan. Dan tentu akan berpotensi target-target tidak tercapai. Dan kalau ini sudah terjadi, maka akan membahayakan manajemen, akan membahayakan perusahaan. Kenapa? Ya bisa potensi omset menurun, profit menurun, lama-lama seperti itu terus akan bangkrut, akan kolaps, ya, akan tutup organisasi atau perusahaan. Kemudian gaya kepemimpinan yang tepat akan meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Tadi ada 3 gaya kepemimpinan ya, yaitu otoriter, kemudian demokratis, dan leisure. Nah, ketiga gaya kepemimpinan itu tidak ada yang paling baik, ya, tidak ada juga yang paling buruk. Jadi itu bisa dijalankan eh, sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu di lapangan. Yang terakhir, pemimpin yang efektif mampu membawa organisasi mencapai tujuan secara berkelanjutan. Ya, jadi eh, ketika para leaders ini mempunyai strong leadership, ya, tentu harapannya eh, sangat efektif untuk mampu membawa organisasi ya atau perusahaan untuk mencapai program-programnya, eksekusi program dengan baik dan mencapai target-target yang diharapkan. Sehingga tentu dengan begitu organisasi atau perusahaan tersebut akan bisa bertumbuh kembang dan berlanjut gitu, ya, bahkan bisa lebih banyak lagi melakukan ekspansi-ekspansi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian karena keterbatasan ilmu yang saya punya saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.